Ibunya Fitri ada nggak? Fitri mana? Kamu ulang tahun sekarang. Wah, hari lahirnya ini. Hari lahirnya hadiah. Kamu jelaskan tentang taubat ini. Ya, 15 menit selesai. Fitri, anak yang kalau berdiri pegang mic-nya jatuh, pingsan 7 kali. Ustadz, ini kalau saya panggil dulu, belum saya tanya udah pingsan duluan. Lihat wajah saya udah pingsan ini. Belum saya tanya, Aifit, belum begitu. Jadi di masjid ini pingsan 2 kali, di atas pingsan 3 kali, di pondok pingsan 1 kali. Gara-gara kok gak iso, pingsan. Nah, sulit sekali ngajar Fitri itu percaya diri di hadapan orang. Gak ada orang ini baru berdua dengan saya itu ngeblak. Siapa yang pernah nulungi Fitri ngeblak itu? Saya bawa oksigen Ustaz. Kita oksigen. Takut. Gara-gara saya tanya, ayo tasrif, af'alai filu. Salah itu langsung geblak. Kedatangan Ustaz Zubaidi. Ditanya Ustaz Zubaidi di depan saya. Gak bisa. Saya cuma mendelik gini doang geblak. Itu Fitri. Ya Allah. Ini harus tunjukkan bahwa kamu sudah berubah, mentalnya bagus, dananya bagus. Jelaskan tentang taubat ini. Menurut kitab ini aja. Oh ya, ayo. Tepuk tangan dulu untuk Fitri. Siapa bilang perempuan yang bisa baca kitab 2? Ada yang tanya, ada tah? Ada. Ada, kecil cabai rawit ini. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan untuk berada di masjid ini. Walaupun saya duduk di sini dengan keadaan tangan bergetar. Benar yang dikatakan Nabi bahwa mental saya itu sangat buruk daripada Tasya dan Wardah yang emang awalnya dia lebih pede daripada saya. Saya sudah mentalnya buruk, nangisan, kecil. Tapi saya mau membuktikan bahwa semua itu sudah berbeda dengan sekarang. Dengan usia saya yang sudah menginjak 18 tahun walaupun saya badannya masih kecil. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang taubat yang ada di dalam kitab Ihya Ulumuddin jilid 4. Kitab Ihya Ulumuddin ini ada 4 rubuk yang sudah dijelaskan oleh Mas Jal tadi, yaitu jilid pertama rubuk ibadah, jilid kedua rubuk adat, yang jilid ketiga rubuk muhlikat. Nah, yang mau saya bahas adalah rubuk munjiat, yaitu perbuatan yang menyelamatkan. Pada jilid 4 ini diawali dengan kitab Taubah. Sama seperti di surat Taubah ayat 112 itu berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. At-taibuna al-abiduna al-hamiduna as-saihuna ar-raki'una as-sajidun. Di ayat ini diawali dengan at-taibuna, orang yang bertaubat. Taubat berasal dari kata taba yatubu yang berarti kembali. Kembali kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabut Taubati
utawi iki iku kitab taubat, wa huwa utawi kitab taubat iku al awalu kang awal mir rubu'il munjiati saking rubuk munjiat min kitabi ihya ulumuddin saking kita ihya ulumuddin. Alhamdu utawi segala puji iku lillahi ketuwe Allah alladzi kang bitahmidihi kelawan muji sapa alladzi ing Allah yustaftahu kang den buka apa kullu kitabin saben-saben kitab. Segala puji bagi Allah yang dengan memuji Allah dibuka semua kitab. Jadi di semua kitab pasti dibuka dengan pujian kepada Allah. Entah itu kitab Ihya yang jilid 4, 1, 2 atau 3, pasti dimulai dengan pujian kepada Allah. Wa bidzikrihi lan kelawan dzikir ing Allah yusaddaru kang den mulai apa kullu khitabin sama-saben guneman. Dan dengan berzikir kepada Allah dimulai semua pembicaraan. Seperti tadi, pasti kalau mau ceramah itu pasti berzikir dulu kepada Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Pasti diawali dengan berzikir kepada Allah. Wa bihamdihi lan kelawan pujiane maring Allah yatana'amu ngrasa nikmat sapa ahlun naim ahli naim fidaris sawabi ing dalem tempat pahala. Dan dengan pujian untuk Allah, orang yang mendapatkan nikmat akan merasakan nikmat di dalam tempat pahala atau surga. Wa bi ismihi lan kelawan asmone Allah yatasalla dadi seneng sapa al asyqiyau wong kang celaka. Dan dengan namanya Allah, orang yang celaka itu menjadi senang. Padahal ini orang yang celaka itu menjadi senang hanya dengan nama Allah. Wa in uriya anyento den turunake dunahum ing dalem sakliyane al asyqiya apa al hijabu hijab. Dan dengan diturunkannya hijab itu penutup di dalam hatinya orang al-asyqiya. Wa duriba kang den dadekake bainahum ing dalem antarane al-asyqiya wa bainas suadai lan ing dalem antarane wong kang bejo apa bisurin kelawan tembok. Di antara orang yang celaka dan orang yang beruntung itu dijadikan tembok. Iku lahu kedue tembok babun utawi pintu. Jadi di tembok tersebut ada pintu. Batinuhu utawi batine pintu fihi ing dalem batin iku ar-rahmatu rahmat. Jadi di dalamnya tembok yang ada pintunya tersebut ada rahmat. Wa dhahirhu lan dhahire tembok min qablihi saking sadurunge batinuhu iku al-adabu adab. Jadi dijadikan dibuatlah tembok di antara orang suada dan al-asyqiya. Contoh seperti satir ini. Nah, satir ini diibaratkan dengan tembok. Tembok ini ada pintunya. Di sisi sini al-asyqiya, di sisi sini suada. Nah, di luarnya itu ada adab dan di dalamnya itu ada rahmat. Jadi sebelum masuk kepada rahmat, pasti orang al-asyqiya itu di adab terlebih dahulu. Jadi di sini dijelaskan tetap ada kesempatan untuk orang-orang al-asyqiya untuk masuk kepada rahmatnya Allah. Dengan apa? Wa natubu tobat coba kita ilaihi maring Allah
taubataman kelawan taubate wong yukinu kang yakin sapa man annahu setuhune Allah iku Rabbul arbabi pemimpine pira-pira pemimpin wa musabbibul asbabi lan penyebabe pira-pira sebab. Dengan cara apa? Dengan cara kita bertobat kepada Allah seperti tobatnya seorang yang yakin. Tobatnya seorang yang yakin bahwa sungguhnya Allah itu pemimpinnya dari semua pemimpin, rajanya dari semua raja, dan penyebabnya dari semua sebab. Seperti yang dijelaskan dalam kitab Syirajut Thalibin, bikana makana biyakunu mayakunu. Dengan aku ada sesuatu itu ada, dan dengan aku yang akan ada itu pasti akan ada. Jadi semua ada itu sebab Allah, dan yang bakal ada itu juga pasti karena Allah. Wa narjuhu lan ngarep sapa kita roja aman kelawan ngarepe wong ya lamu kang weruh sapa man annahu stune Allah iku al malaku kang moho ngerajai iku ar-rahimu kang moho ngasihi iku al ghafuru kang moho ngampuni iku at-tawwabu kang moho nrimo taubat. Kita tuh berharap kepada Allah seperti berharapnya seorang yang tahu bahwa Allah itu maha menguasai, maha memberi kasih sayang, maha mengampuni dan maha menerima taubat. Jadi orang yang berharap adalah orang yang tahu bahwa Allah adalah Al-Malik, Ar-Rahim, Al-Ghafur dan At-Tawwab. Tidak mungkin orang yang berharap itu tidak mengetahui bahwa Allah itu Al-Malik, Ar-Rahim dan Al-Ghafur. Jadi orang yang tidak punya harapan itu orang yang tidak mengetahui bahwa Allah itu Al-Malik, Ar-Rahim, Al-Ghafur dan At-Tawwab. Wa namzuju nyampur sapa kita al-khaufa ing wedi bi rojaina kelawan harapane kita masjaman kelawan nyampur wong layar tabu ora ragu sapa man. Kita mencampur ketakutan dengan harapan. Maksudnya apa? Khauf di sini takut akan berbuat dosa. Jadi kita menghindari dosa dan mendekatkan kepada Allah, yaitu dengan roja, berharap akan pahala Allah. Jadi kita takut dengan dosa Allah dan berharap kepada pahala Allah. Seperti bercampurnya seorang yang tidak ragu bahwa innahu sesungguhnya Allah ma'akaunihi beserta adanya Allah itu wafil dzambi orang yang mengampuni dosa wa qabilat dzunubi wa qabilat taubi lan nerima taubat iku syadidul iqabi banget siksa. Jadi orang yang mencampurkan ketakutan dan harapan itu adalah orang yang ragu, orang yang tidak ragu bahwa sungguhnya Allah beserta keberadaannya itu adalah yang maha mengampuni dosa dan menerima taubat. Wa nusalli lan sholawat sapa kita ala nabihi ing atase nabine Allah rupane Muhammadin Nabi Muhammad wa ala alihi lan ing atase keluargane Nabi wa sahbihi lan sahabate Nabi sholatan kelawan sholawat
tangkiduna nilamatake apa sholawat na ing kita min haulil matlai saking wedine tekone kematian yaumal aradi ing dalem dina kiamat wal hisabi lan hitungan. Kita bersolawat kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarga dan sahabatnya. Dengan solawat kita diselamatkan dari takutnya datangnya kematian di dalam hari kiamat dan hari perhitungan. Jadi dengan sholawat itu kita diselamatkan dari rasa takut akan datangnya kematian. Wa tumhidu lan marekake apa sholawat lana kedua kita indallah ing dalam sisine Allah zulfa kalawan parek banget wa husna ma'abin lan api-apike tempat balik. Tepuk tangan dulu untuk Fitri. Bentar. Jadi tadi disebutkan untuk taubat itu pertama harus ada pengakuan diri. Nabi Yunus itu melakukan pengakuan diri dulu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nabi Adam, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanukanna minal khasirin. Yang kedua, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ada roja, ada berharap kepada. Yakin tok tidak cukup, harus ada mengharap. Ada khauf, ada rasa takut kalau mengulang lagi. Ada rasa takut kalau diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada rasa takut terhadap siksa Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mau bertobat harus dimulai dari aku sebenarnya gak ngaji. Aku gak pinter korek arek-arek, wis ben anakku sing ngaji. Nah itu namanya sudah unsur satu dapat itu. Aku gak ngaji beno wis maki anakku gak ngaji gak apa-apa wis padha mek aku. Nah ini ndak bisa. Ya. Salah siji tambah salah loro ini. Ya, itu harus ada pengakuan diri dulu. Terus ada yakin. Mondok ini harus yakin ini. Kalau nggak didasarkan yakin bahwa yang diajarkan di pondok ini jelas adalah cari ilmu agama untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus yakin. Yakin, Bu. Kalau nggak yakin, wah anakku dadi apa ya lek mondok tok, megawe apa terus mangan apa, ini berat ini. Enggak yakin soalnya, harus yakin. Yang ketiga harus berharap, ada roja, berharap kepada Allah. Pasti Allah senang. Kalau anak saya belajar, nuntut ilmu pasti Allah senang. Kalau Allah senang, pasti Allah akan memberikan jalan terbaik dan memberikan kehidupan terbaik. Nah, ada roja. Ada khauf. Saya kalau anak saya gak bisa baca Quran, gak bisa ngaji, saya mati. Siapa yang bacakan tahlil nanti? Siapa yang baca Yasin tadi? Siapa nanti yang bacakan doa untuk saya? Ada rasa takut. Ya begitu Fit ya, maksudnya Fit ya. Ya. Yes, disimpulno. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah hari ini Fitri ulang tahun. Dan ini hadiahnya. Ini Fitri tampil pertama tidak jatuh mic-nya dan tidak pingsan. Sukses, Fitri telah mampu mengendalikan dirinya. Cilik-cilik cabai rawit. Ini sejak kecil tidak ada ayahnya. Yatim, mulai kecil. Ya. Cilik, kemudian yatim. Tapi dia ingin menunjukkan saya bisa. Siapa bilang nggak ada? Ada saya katanya. Ada tak? Baik, ditutup Fit. Disimpulkan Fit. Apa kesimpulannya? Nanti dilanjut yang akan datang. Jadi kesimpulannya, ketika kita akan tobat, kita harus yakin dulu. Dan ketika kita mau berharap, kita harus tahu dulu berharap kepada siapa. Berharap kepada siapa? Nah, ini penting ini.
Berharap kepada siapa? Kepada Allah. Nah, ini kata kunci. Lanjut. Dan ketika kita mencampurkan takut dengan berharap, itu adalah seperti orang yang tidak ragu. Campur, Bu. Berharap, takut. Mengharap kepada Allah mendekat, takut kepada siksa Allah, menjauhi larangan. Gitu. Kalau anak-anak berpacaran kan tidak, benci tapi rindu. Ya apa benci tapi rindu itu nggak cocok. Benci kok rindu itu gimana? Ya apa Mayang? Benci tapi rindu itu ya apa Mayang? Benci tapi rindu. Kayak Mayang dengan saya ini. Gregetan be aku tapi rindu be aku. Ya. Terus. Dan kita harus selalu bersolat kepada Nabi, karena dengan karena sholawat menyelamatkan kita dari rasa ketakutan. Baik, tadi ada alhamdulillah pembukaannya, kemudian kita harus bersolawat. Jadi harus sering membaca hamdalah, sering baca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Terima kasih Fitri. Tutup dengan salam. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar Fit. Sebelum kamu ke sana, Abi mau tanya itu. Perasaanmu dan pikiranmu waktu membaca kitab itu deg-degannya ya apa coba? Ya apa coba? Takut ini kaki saya dingin. Tangan saya udah gemetar dari tadi. Tangannya dingin. Dingin semua. Iya. Nah, terus? Pengen nangis, Bi. Pengen nangis. Apalagi? Jangan pingsan lo ya. Enggak. Terus? Cuma pengen nangis. Kenapa kok pengen nangis? Ya enggak percaya aja bisa di sini. Enggak percaya kalau bisa. Iya. Wah, luar biasa. Enggak percaya kalau saya bisa katanya. Loh, wong awake sing nglakoni kok gak percaya lek awake iso iki. Seneng dia. Tepuk tangan apa lagi, Fit? Pesan apa? Sama teman-temanmu pesan apa? Jadi ketika Abi menyuruh kita, itu tuh kita harus mau. Dulu salahnya saya, kenapa saya kalah sama Tasya Sawarde itu, ketika saya suruh maju, saya nggak mau. Jadi kalau kalian disuruh, salahnya kamu kalau disuruh nggak maju. Iya. Nah, saya baru sadar kemarin-kemarin. Oh ya, kalau saya kayak gini terus, kapan saya bisanya? Saya kalah. Walaupun materi saya 11-12 sama Tasya, tapi saya kalah mental. Tasya selalu pede. Saya tanya, kok bisa? Ustaz, iso. Wardah juga. Kalau saya ngeluh apa gitu, semua Wardah gini. Ustaz, bisa. Iki enak, gak angel. Selalu gitu. Jadi makasih sama Tasya sama Wardah. Luar biasa, telah mengalahkan dirinya sendiri. Terima kasih Fitri. Silakan, awas pelan-pelan, dituntun biasanya pingsan ini. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu jamaah ya, kehadiran jenengan di sini itu telah membantu santri. Sehingga santri punya kesempatan tampil ke depan. Karena kalau disuruh maju tampil itu penting sekali. Ini Fitri mengatakan karena jarang mau kalau disuruh, maka ilmunya nggak banyak kelihatan. Ini baru pertama kali dia nggak percaya diri, ya saya ternyata bisa. Uti gak tutup. Pak Basari ternyata bisa Ustaz. Ada ya, besok yang laki-laki.